warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jangan lupa untuk tetap mentaati protokol kesehatan dan tetap stay at home. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mega Setia Daniarso, saya biasa dipanggil Bu Mega. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMK Wali Songo 2 Gempol Pasuruan. Nah, sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang materi teks eksplanasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu teks eksplanasi, apa tujuan dari teks eksplanasi, bagaimana ciri dari teks eksplanasi, kemudian apa saja struktur dari teks eksplanasi, dan apa saja kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya, langsung saja, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah setelah menyimak materi yang akan saya sampaikan, kalian diharapkan dapat memahami informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks eksplanasi dan kalian mampu untuk menganalisis kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, kita langsung kepada materi teks eksplanasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa proses suatu peristiwa atau fenomena terjadi, baik itu berupa fenomena alam, fenomena sosial, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Nah, suatu peristiwa, baik itu peristiwa sosial atau peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita, pasti selalu memiliki hubungan sebab akibat. Nah, hubungan sebab dan akibat ini yang nantinya akan terdapat dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, apa sih Bu tujuan dari teks eksplanasi? Tujuannya yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, atau bahkan ilmu pengetahuan. Contohnya apa sih Bu fenomena alam itu? Fenomena alam bisa dicontohkan seperti fenomena banjir atau tanah longsor. Semua hal-hal yang berhubungan dengan alam. Sedangkan fenomena sosial bisa dicontohkan seperti pengangguran, kemudian kemiskinan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan ini bisa dicontohkan seperti virus corona atau DBD dan lain sebagainya yang menyangkut tentang ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan dari teks eksplanasi yang kedua adalah menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Setelah kita mengetahui tujuan dari teks eksplanasi, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi ini bisa menjadi pembeda antara teks yang satu dengan teks yang lain. Nah, pada teks eksplanasi memiliki ciri yang pertama, yaitu informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Nah, yang dimaksud faktual di sini adalah peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan begitu adanya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangi. Kemudian faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan. Contohnya seperti sains atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah bersifat informatif atau memberikan informasi dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, ciri yang keempat adalah memiliki atau menggunakan sequence marks, yaitu penanda urutan seperti pertama, kedua, ketiga, sebagainya. Kemudian dapat juga menggunakan kata pertama, berikutnya, terakhir, dan kata-kata lain yang menunjukkan suatu pengurutan. Kemudian setelah kita mengetahui ciri dari teks eksplanasi, kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi.
Nah, struktur teks eksplanasi ini bisa menjadi pembeda antara teks yang satu dengan teks yang lain. Pada teks eksplanasi terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama identifikasi fenomena, yang kedua penggambaran rangkaian kejadian, dan yang ketiga ulasan atau interpretasi. Kita akan membahas struktur tersebut satu persatu. Struktur yang pertama adalah identifikasi fenomena. Nah, pada struktur ini, bagian ini berisi identifikasi atau gambaran umum dari sesuatu yang akan dijelaskan. Misal, ketika kita membahas tentang virus corona atau COVID-19, maka pada paragraf ini atau pada bagian identifikasi fenomena, biasanya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian virus corona, kemudian bagaimana awal mula virus corona ini ada, asal virus corona ini dari mana. Hal-hal yang bersifat umum itu dijelaskan pada struktur yang pertama ini. Kemudian kita masuk ke dalam struktur yang kedua, yaitu penggambaran rangkaian kejadian. Pada bagian ini menyajikan rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan. Biasanya akan terdapat alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut dari awal sampai akhir. Misal, saat kita membahas tentang virus corona, maka pada bagian ini penulis akan menuliskan tentang awal mula virus corona ini ada, kemudian bagaimana virus corona ini bisa menyebar hingga ke penjuru dunia, kemudian bagaimana dampak dari virus corona ini. Kemudian selanjutnya struktur yang ketiga atau struktur yang terakhir dalam teks eksplanasi. Struktur ini dinamakan ulasan atau interpretasi. Nah, pada bagian ini berisi interpretasi atau pendapat penulis ataupun kesimpulan terhadap peristiwa yang sedang dibahas. Nah, pada struktur yang ketiga ini biasanya terdapat pada paragraf terakhir dalam teks eksplanasi. Setelah kita ketahui bahwa teks eksplanasi memiliki 3 struktur, ini merupakan contoh lengkap dari teks yang berjudul virus corona atau COVID-19. Dari teks ini bisa kita lihat struktur identifikasi fenomena terdapat pada paragraf pertama, kemudian struktur penggambaran rangkaian kejadian terdapat pada paragraf kedua, dan struktur interpretasi atau kesimpulan terdapat pada paragraf yang ketiga. Setelah kita belajar tentang struktur teks eksplanasi, sekarang kita belajar tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi terdapat 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu fokus pada hal yang bersifat umum. Nah, dalam hal ini bukan berfokus pada partisipan manusianya, tetapi lebih berfokus pada fenomena alam seperti gempa bumi, badai, hujan, banjir, atau bisa juga berfokus pada fenomena sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua adalah menggunakan istilah teknis di bidang tertentu. Pada kaidah kebahasaan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada istilah umum. Nah, istilah ini yang berasal dari bidang tertentu. Namun, karena sering dipakai secara luas, istilah ini menjadi kosakata umum. Contohnya seperti anggaran belanja, pakar, evaluasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada istilah khusus. Nah, istilah khusus ini adalah istilah yang maknanya terbatas pada bidang tertentu saja. Contohnya, ketika kita membahas fenomena gempa bumi, maka akan kita temui kata istilah khusus seperti erupsi, kerak, sedimentasi, tektonik, vulkanik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada kaidah kebahasaan yang ketiga. Kaidah kebahasaan yang ketiga merupakan kata kerja material dan kata kerja relasional. Kata kerja material merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat dalam bentuk yang nyata. Contohnya terdapat pada kalimat,
Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai. Nah, kata terbentuk dalam kalimat tersebut masuk ke dalam kata kerja material. Sedangkan kata kerja relasional merupakan kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Contohnya, sampah merupakan barang atau benda yang tidak digunakan lagi. Nah, kata merupakan pada kalimat tersebut adalah kata kerja relasional. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang terakhir, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Konjungsi kausalitas bisa juga disebut sebagai konjungsi sebab akibat. Contohnya seperti kata hubung sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. Sedangkan konjungsi kronologis merupakan konjungsi yang berhubungan kesewaktuan. Contohnya kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, itulah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kalian bisa melanjutkan pembelajaran daring melalui link Elingo SMK Wali Songo 2 Gempol di www.elingo.smkwalisongo2gempol.sch.id. Selamat belajar, semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.